Halo, Sobat Ekonomi Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan kebijakan besar? Ya, tepatnya ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meluncurkan dokumen resmi yang mengguncang dunia keuangan nasional, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025 hingga 2029. Di dalamnya terselip satu agenda yang mencuri perhatian, rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang kita tercinta. Tapi tunggu dulu, sebelum kita berpikir negatif, penting untuk dipahami bahwa redenominasi bukan berarti uang kita berkurang nilainya, bukan devaluasi, bukan pula penghapusan daya beli. Justru ini adalah modernisasi cara kita menampilkan angka agar sistem keuangan Indonesia menjadi lebih efisien, lebih sederhana, dan lebih dipercaya dunia internasional. Dalam dokumen resmi tersebut disebutkan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah akan disusun pada periode 2025 hingga 2029. Target pembahasannya sekitar tahun 2026 atau 2027. Artinya, pemerintah tidak akan terburu-buru. Semua dijalankan dengan hati-hati dan dengan kesiapan yang matang dari sisi teknis, hukum, dan psikologis publik. Redenominasi bukan sekadar memotong 3 nol dari uang kertas. Lebih dari itu, ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia siap melangkah ke era baru sistem pembayaran digital dan integrasi ekonomi global. Kita sedang menata ulang cara berpikir tentang uang, dari yang manual ke arah yang lebih digital, efisien, dan modern. Menteri Purbaya menjelaskan bahwa tugas Kementerian Keuangan adalah menyusun kerangka regulasi dan kebijakan, sementara pelaksanaan teknis berada di tangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dengan kata lain, Kemenkyu menyiapkan jalannya, sementara BI yang menentukan waktu dan mekanismenya. Kolaborasi fiskal dan moneter ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar serius dalam menciptakan fondasi ekonomi yang solid. Dalam rencana strategis tersebut juga dijelaskan bahwa redenominasi rupiah akan dimasukkan dalam program legislasi nasional atau prolegnas jangka menengah. Langkah ini bukan hanya simbolik, tapi menjadi bagian nyata dari peta jalan transformasi ekonomi Indonesia. Tujuan besar dari kebijakan ini jelas, menyederhanakan transaksi keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing nasional, menjaga stabilitas rupiah, dan meningkatkan kredibilitas di mata dunia internasional. Dengan penyederhanaan angka, sistem akuntansi, pembayaran, dan transaksi lintas batas akan menjadi jauh lebih mudah. Investor asing pun bisa membaca nilai rupiah dengan lebih sederhana tanpa harus terintimidasi oleh angka yang besar. Namun, tentu saja langkah sebesar ini tidak lepas dari tantangan. Kesiapan sistem perbankan, teknologi keuangan, hingga edukasi masyarakat menjadi kunci utama. Bayangkan, ketika nanti Rp1.000 menjadi Rp1, perubahan itu harus diterapkan ke seluruh sistem, dari mesin ATM, software akuntansi, hingga aplikasi e-wallet di smartphone kita. Semuanya harus disiapkan dengan teliti agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Karena itulah, komunikasi publik menjadi sangat penting. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa daya beli masyarakat tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanyalah tampilan angka, bukan nilai barang atau jasa. Harga segelas kopi tetap sama, meski nanti nominalnya tampak lebih kecil di kertas atau layar digital. Menteri Purbaya menegaskan, redenominasi hanya akan dilakukan saat ekonomi stabil dan inflasi terkendali. Artinya, pendekatan ini berbasis data, bukan sekadar keputusan politis. Beliau ingin memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan moneter. Dari sisi sistem pembayaran, dampaknya sangat besar. Dengan angka nominal yang lebih ringkas, sistem seperti QRIS, perbankan digital, dan transaksi lintas negara akan menjadi jauh lebih efisien. Bayangkan, transfer antar bank dan transaksi internasional, semuanya akan lebih sederhana. Inilah bagian dari modernisasi keuangan nasional.
Selain itu, rupiah yang lebih ringkas juga bisa meningkatkan kepercayaan investor internasional. Nilai nominal yang besar kadang menimbulkan persepsi psikologis bahwa mata uang tersebut lemah, padahal tidak selalu demikian. Dengan redenominasi, Indonesia menunjukkan bahwa rupiah adalah mata uang modern, kuat, dan setara dengan negara lain di kawasan. Namun tentu saja proses ini tentu membutuhkan payung hukum yang kuat. Rancangan undang-undang redenominasi akan mengatur berbagai aspek, dari perubahan nomenklatur, sistem akuntansi, pencetekan uang baru, hingga mekanisme transisi. Setiap tahap harus melalui evaluasi ketat agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi maupun kebingungan publik. Kalau kita menoleh ke belakang, empasis, wacana redenominasi sebenarnya bukan hal baru. Sudah lama dibicarakan, namun selalu tertunda karena kondisi belum siap. Kini, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, stabilitas ekonomi yang lebih baik dan kemajuan digitalisasi membuat peluang ini semakin nyata. Kementerian Keuangan menyadari bahwa edukasi publik adalah kunci. Masyarakat harus memahami bahwa rupiah yang berkurang nolnya bukan berarti nilainya hilang. Ini adalah perubahan tampilan, bukan kehilangan kekayaan. Sosialisasi besar-besaran akan dilakukan lewat media, lembaga pendidikan, hingga pelaku UMKM, agar semua pihak siap menghadapi era baru rupiah. Selain itu, seluruh sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah, juga akan disiapkan, mulai dari laporan keuangan, sistem penganggaran, hingga pembayaran daerah. Koordinasi pusat dan daerah akan menjadi bagian penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam implementasi. Menteri Purbaya mengatakan, langkah ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tapi bagian dari visi jangka panjang Indonesia. Beliau ingin agar bangsa ini tidak hanya stabil secara makro, tapi juga maju secara digital dan sistemik. Dengan rupiah yang lebih sederhana, transaksi di masa depan akan lebih cepat, efisien, dan relevan dengan dunia modern. Dan sebagai penutup, satu pesan penting untuk kita semua. Redenominasi bukan mengurangi nilai rupiah. Nilai uang kita tetap sama, daya beli tetap sama, yang berubah hanyalah cara kita menulis dan melihatnya. Langkah ini adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju sistem keuangan yang lebih modern, efisien, dan terpercaya di mata dunia. Rupiah baru, Indonesia maju. Inilah langkah besar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, sebuah babak baru dalam sejarah ekonomi Indonesia. Kita sedang bersiap menuju era baru rupiah. Empasis, lebih sederhana, lebih efisien, dan lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang memahami apa itu redenominasi rupiah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bangga menggunakan rupiah.